Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya oleh karena Allah telah menyatakan kemurahannya bagi kita pagi ini. Patutlah kita selalu mendengar firman-Nya setiap pagi. Sebelum memulai aktivitas kita landasi dulu dengan firman Allah. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu hari ini dan yang membuat kami bertekuk lutut untuk mendengar firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan dan bersabdalah kepada kami dalam kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengar dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita sebatas nama. Sebatas nama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah arti sebuah nama bagi setiap orang ketika ia diberi nama oleh orang tuanya atau orang yang lebih tua? Tentu mempunyai maksud dan tujuan
pemberian nama ini. Banyak orang tidak mengerti. Contoh saja, nah demikian juga ya, kita nama yang melekat dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, yaitu orang Kristen. Sebutan nama orang Kristen sebenarnya sungguh berarti bahwa kita telah menerima Kristus Tuhan dalam segenap hidup kita. Dan inilah yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 9. Di pasal ini kita membaca makin tersiarnya firman Tuhan dan makin berkuasa. Dan itu terjadi di dalam bacaan kita pada pagi ini. Ketika kita menerima peneguhan iman, atau ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda menerima karunia Roh Kudus. Namun banyak orang mengira bahwa mereka sudah bertobat. Padahal mereka tidak memiliki kesaksian Roh Kudus di dalam diri mereka. Paulus tidak dapat membangun jemaat dengan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman rohani. Begitu juga kita saat ini, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nama yang melekat dalam diri kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan tabiat untuk bertobat. Sebab apa artinya kita menerima Kristus tapi tidak pernah mempunyai perubahan dalam sikap kita? Sebatas nama. Oleh karena itu kita perlu menyadari ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, dan maka kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-Nya. Dan kita memberi kesaksian tentang Yesus Kristus dalam hidup melalui perkataan dan perbuatan. Lebih-lebih yang terpenting adalah sikap kita yang menunjukkan bahwa kita memiliki ajaran Kristus dalam hidup kita, yaitu mengasihi. Dan ini penting saudara-saudara. Sebatas nama, kita perlu bertobat. Dan ini yang dialami dalam bacaan kita. Ketika kita mengaku dosa kita, maka kita perlu menyadari akan dosa yang tersembunyi, dan kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Dengan demikian Roh Kudus dapat bekerja lebih dahsyat dan firman pun makin tersiar. Pertama-tama kita memahami bahwa kita adalah murid Kristus. Kita nyatakan itu dalam hidup kita setiap hari, di rumah, di luar rumah, atau di tempat kerja. Nyatakanlah dirimu bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Puji syukur ini kita lakukan seperti kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan. Bahwa kita bukan sekedar mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi sebatas nama. Jadi kalau nama kita orang Kristen, maka kita harus berbuat lebih banyak lagi dari arti kekristenan yang melekat dalam diri kita. Terpujilah Kristus Tuhan, bahwa kita percaya bukan sebatas nama, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas rahmat-Mu pagi ini. Sebatas nama, bukanlah demikian hidup kami, tetapi melampaui semua itu. Bahwa kami adalah bukan sekadar pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami lebih mengerti lagi firman-Mu dalam hidup. Di dalam perjalanan hidup kami menjadi perjalanan pengalaman iman kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhanlah selalu dipuji dan dimuliakan. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya.